Di sebuah perusahaan farmasi, tim peneliti sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Sebelum diuji pada manusia, obat ini harus melewati uji praklinik, biasanya menggunakan model hewan seperti tikus. Namun, penelitian ini tidak bisa langsung dilakukan, karena semua uji praklinik harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etika. Dapat diketahui dalam uji praklinik, etika penelitian hewan menjadi hal utama. Prinsip utamanya dikenal dengan 3R. Yang pertama yaitu replacement, mengganti penggunaan hewan jika memungkinkan, misalnya dengan metode in vitro atau in silico. Yang kedua yaitu reduction, menggunakan jumlah hewan seminimal mungkin tanpa mengurangi validitas data. Ini bisa dilakukan dengan desain penelitian dan analisis statistik yang tepat. Yang ketiga yaitu refinement, menyempurnakan prosedur agar hewan tidak menderita seperti menggunakan anestesi, analgesik, dan perawatan pasca uji yang layak. Agar penelitian berjalan sesuai standar internasional, peneliti harus mengikuti pedoman resmi. Yang pertama yaitu ACD Guidelines, merupakan pedoman standar global untuk uji toksikologi dan keamanan bahan kimia yang bisa dipakai meliputi uji toksisitas akut atau ACD nomor 420-423, subkronik nomor 407-408, toksikokinetik nomor 417, dan genotoksisitas nomor 471-487. Yang kedua, ICH Guideline merupakan pedoman yang menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu obat baru yang bisa dipakai. Contohnya ICH M3R2 uji keamanan sebelum klinik, ICH S7A Purpose Studi Farmakologi dan Efek QT, dan ICH S6R1 Produk Bioteknologi. Untuk yang ketiga yaitu WHO Guidelines 2018 merupakan panduan untuk uji toksisitas akut, kronik, dan farmakodinamik, serta validasi metode dan kontrol mutu. Untuk yang keempat yaitu BPOM, merupakan pedoman pengatur standar uji praklinik nasional yang bisa dipakai per BPOM nomor 10 tahun 2022 untuk uji toksisitas in vivo dan per BPOM nomor 18 tahun 2021 untuk uji farmakodinamik. Untuk yang kelima yaitu Kementerian Pertanian merupakan pedoman mengatur sarana dan lingkungan laboratorium hewan uji yang bisa dipakai Permenta nomor 44 tahun 2007. Sebelum proposal diajukan ke Komite Etika Hewan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya yang pertama, rancangan penelitian. Menjelaskan tujuan, hipotesis, parameter yang diamati, jumlah hewan, dan alasan menggunakan tikus, di mana tujuannya menilai efektivitas atau toksisitas awal obat. Antihipertensi baru untuk hipotesis dan parameternya dilihat dari tekanan darah, fungsi ginjal, toksisitas organ, dan desainnya meliputi jenis uji, dosis, rute, durasi, jumlah hewan, serta alasan menggunakan tikus karena kesamaan fisiologi sistem. Yang kedua yaitu justifikasi etik atau prinsip 3R, sertakan rencana alternatif non-hewan, cara meminimalkan jumlah hewan, dan teknik untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga itu persiapan teknis termasuk metode pemberian obat, prosedur anestesi, perawatan, hingga eutanasi sesuai AFMA Guidelines. Yang keempat yaitu kompetensi tim peneliti. Semua anggota wajib memiliki pelatihan animal handling dan mencantumkan dokter hewan penanggung jawab. Yang kelima, dokumen administratif, proposal lengkap, SOP, penilaian risiko biosafety, serta formulir etika yang disetujui. Yang keenam yaitu tinjauan regulasi, apakah sudah sesuai Permenta nomor 95 tahun 2013, pedoman etika Menkes, dan guideline internasional. Dan yang ketujuh yaitu data pendukung dari hasil uji pendahuluan, in vitro, toksisitas sel, data farmakologi dasar. Dan yang terakhir itu kedelapan, review internal dilakukan oleh tim QA atau fasilitas hewan untuk memastikan semua standar etika terpenuhi sebelum diajukan. Dengan menerapkan prinsip etika, mengikuti pedoman regulasi, dan memastikan semua prosedur dilakukan dengan tanggung jawab, penelitian praklinik tidak hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga menjaga kesejahteraan hewan dan integritas ilmiah, karena etika adalah dasar dari ilmu yang beradab. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.